Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi hiperbolik. Ya. Jadi, fungsi hiperbolik itu eh, masuk di bab 1 ya. Bab 1 fungsi fungsi transenden. Gitu. Oke, di subbab 1.3 kalau kita berkaca di buku paket kalkulus 2 matematika ITS. Oke, mungkin langsung saja ya, biar menyingkat waktu. Jadi ini kita akan bahas tentang fungsi hiperbolik. Apa itu fungsi hiperbolik? Oke, kita bahas tentang fungsi hiperbolik. Oke, jadi fungsi hiperbolik itu salah satu jenis fungsi fungsi transenden ya, sebagaimana yang kita bahas poin utamanya pada bab 1. Jadi fungsi transenden itu kan yang kita sudah pernah kenal ya, ada fungsi trigono, fungsi pangkat, fungsi logaritma, fungsi inverse trigono yang kita kemarin bahas itu merupakan fungsi transenden, fungsi yang bukan fungsi aljabar yang sebagaimana kita tahu seperti itu. Nah, sekarang salah satu jenis dari fungsi transenden itu adalah fungsi hiperbolik. Di mana dalam fungsi hiperbolik itu dia mempunyai definisi atau beberapa penyebutannya adalah ada yang namanya disebut dengan sinus hiperbolik, kan ya? Sinus hiperbolik X. Yaitu apa? Sin hiperbolik X itu dia didefinisikan sebagai E pangkat X min E pangkat min X per 2. Seperti itu. Sedangkan yang lain itu ada namanya juga cos hiperbolik. Itu definisinya adalah E pangkat X ditambah dengan E pangkat min X per 2. Oke. Kalau kita lihat dari istilah yang ada, yaitu sinus hiperbolik, cos hiperbolik, itu seolah-olah dia mirip seperti trigonometri ya, kan ya, mirip sekali dengan trigonometri. Tapi walaupun mirip, ternyata dari segi pengertian dan definisi itu mereka tidak punya uh, hubungan yang relate, kan ya. Bahkan dia tidak punya hubungan sama sekali seperti itu. Karena kita tahu bahwa apa dalam trigono pendefinisian sin kostan, kan ya, dalam trigono itu pendefinisian sin kostangen itu kan berasal dari apa? Perbandingan sisi, kan ya? Perbandingan sisi dari sebuah segitiga siku-siku, kan ya? Dari sebuah segitiga siku-siku. Itu. Itulah kenapa kemarin kalau misalkan sin itu sin demi, kosami, tandesa, seperti itu. Oke. Tapi dalam dalam fungsi hiperbolik itu nggak berlaku demikian. Oke. Karena untuk yang sin hiperbolik, cos hiperbolik itu dia punya punya definisi tertentu. Kan ya, jadi sin hiperbolik, cos hiperbolik dia punya definisi yang berbeda. Dan di mana kalau kita perhatikan, ternyata sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu dia merupakan sebuah fungsi eksponen, kan ya? Fungsi eksponen natural yaitu e pangkat x dan e pangkat min x. Oke. Jadi sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu dia merupakan apa? Kombinasi linear dari bentuk eksponen e pangkat x dan e pangkat min x. Seperti itu. Oke. Nah, walaupun secara definisi berbeda dengan trigonometri biasa, ternyata mereka tetap punya punya sebuah kemiripan dari segi sifat. Contohnya misalkan jika ditanya apa itu tan hiperbolik x, kita tahu bahwa apa? Dalam trigonometri biasa, tan itu sama dengan sin per cos. Sama dalam hiperbolik juga seperti itu. Yaitu apa? Tan hiperbolik x kurang ya. Tan
hiperbolik X itu dia sama dengan apa? Sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Kan ya? Sin hiperbolik X dibagi dengan cos hiperbolik X. Itu apa berarti? Ya udah, berarti kan E pangkat X plus min E pangkat min X per 2 dibagi dengan E pangkat X ditambah E pangkat X per 2. Sehingga jadinya apa berarti di sini? Ini jadinya adalah E pangkat X min E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Sama juga, berarti kalau misalkan kita mendefinisikan kotangan hiperbolik, gimana kita tahu apa? Dalam trigono, kotangan itu adalah 1/tan. Sama, dalam hal ini juga sama. Berarti tan hiperbolik X itu adalah apa? 1/tan hiperbolik. Ya, tan hiperbolik. Sehingga jadinya apa berarti? Jadinya adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Sorry, ini harusnya min ya. E pangkat min X. Karena dia apa? Kebalikan dari tan hiperbolik. Untuk pendefinisian sekan, kosekan itu juga sama ya, yaitu apa? Jika apa namanya? Sekan dan kosekan kan ya. Dia berarti apa? Kebalikan. Kalau sekan nanti kebalikannya kos ya. Kalau kosekan kebalikannya sin. Sehingga nanti diperoleh untuk yang kedua tadi nanti seperti ini. Nah, kan ya. Ini adalah eh, definisi dari sekan hiperbolik dan kosekan hiperbolik seperti itu. Jadi sekali lagi walaupun dari segi definisi itu mereka sangat tidak ada hubungannya, tapi dari segi sifat mereka punya beberapa hal kemiripan. Justru bisa dibilang banyak ya kemiripannya ya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu definisi dari fungsi hiperbolik. Jadi ada sinus hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik, kotang hiperbolik yang semuanya dia analog dengan penyebutannya dengan trigonometri biasa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari segi grafik ya. Jadi untuk dari segi grafik fungsi hiperbolik seperti apa ya? Karena fungsi hiperbolik itu dia berasal basisnya adalah eksponen bilangan natural, ya kan ya? Dengan basis bilangan natural, maka dari segi grafik, ya, jadi untuk yang grafik fungsi hiperbolik, nah, lebih seperti ini, ya, kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita tahu bahwa apa? Untuk yang cos hiperbolik tadi ya, untuk yang cos hiperbolik kan kita tahu dia definisinya apa? Berarti kan e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2, ya kan ya? Oke, berarti dia berasal dari apa? Berasal dari gambar grafik e pangkat x per 2 ditambah dengan e pangkat min x per 2. Berarti kan secara tidak langsung cos hiperbolik itu berasal atau cara mengkonstruksi grafiknya itu adalah berasal dari dua fungsi ini. Fungsi e pangkat x per 2 dan fungsi e pangkat min x per 2. Dimana kalau kita lihat, ini mungkin agak kebalik ya. Ini harusnya untuk yang setengah e pangkat x, ini yang min. Ini kan ya. Ini harusnya adalah setengah e pangkat min x. Ya, udah. Oke. Sehingga apa? Ya udah, berarti kan ini dijumlah ya. Berarti kalau misalkan kita punya sebuah titik di sini dengan nilai x yang sama,
Nama katakanlah, dan titik yang sama di sini, untuk yang di sini adalah E pangkat setengah E pangkat X, dan di sini adalah setengah E pangkat min X, maka kalau dijumlahkan, hasilnya berarti di atas dua titik tersebut. Sehingga otomatis ya, dengan cara yang sama kita melakukan untuk di sembarang titik, maka otomatis ini gambar untuk yang bagian sini adalah gambar untuk yang grafik eh, E pangkat X ditambah E pangkat minus per 2 yang dimana itu merupakan apa? Cos hiperbolik X. Dengan cara yang sama untuk yang sin hiperbolik, ya kan ya? Untuk yang sin hiperbolik kan dia definisinya apa? Berarti kan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Yang dimana itu kan berarti kan sama dengan apa? Berarti kan E pangkat X per 2 dikurangi dengan E pangkat min X per 2. Berarti dia secara tidak langsung merupakan kombinasi dari fungsi E pangkat X per 2 dan E pangkat minus per 2, tapi dikurangi. Berbeda dengan yang cos hiperbolik tadi yang dijumlah. Kan ya? Itulah kenapa untuk yang ini adalah gambar grafik yang setengah E pangkat X, adalah min setengah E pangkat min X, maka apa? Kalau misalkan ya kita ambil nilai X yang sama, maka ketika dijumlah, ya kan ya, maka dia menghasilkan titiknya di sini. Itulah kenapa nanti dengan cara yang sama, ini adalah untuk grafik yang sin hiperbolik X seperti itu. Ya. Nah, jadi itu fungsi dasar atau grafik dari fungsi hiperbolik yang dasar ya. Untuk yang fungsi yang lain seperti apa? Jadi untuk yang lain ya tinggal kita coba konstruksi hal yang sama, nanti akan didapat untuk fungsi-fungsi hiperbolik yang lain. Ya, dia nanti seperti ini. Jadi ini untuk yang tan hiperbolik X, terus kemudian yang kotangan hiperbolik X, sekan hiperbolik X, dan kosekan hiperbolik hiperbolik X. Seperti itu. Oke. Itu tentang grafik fungsi hiperbolik. Terus kemudian, nah tadi kita udah bahas bahwa dari segi definisi antara fungsi hiperbolik dan fungsi trigono itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tidak ada kaitannya. Kalau trigono itu tentang perbandingan sisi dalam segitiga siku-siku, sedangkan dalam fungsi hiperbolik itu dia berasal dari fungsi eksponen bilangan natural, tapi dari segi identitas, kan ya, dari segi identitas mereka mempunyai kemiripan, kan ya. Dari segi identitas fungsi hiperbolik, mereka punya sebuah kemiripan. Apa kemiripannya? Kemiripannya misalkan dalam dalam trigonometri biasa kita tahu bahwa apa? Cos kuadrat X kan ya ditambah sin kuadrat X dia sama dengan satu. Ini kalau misalkan kita bicara dalam trigonometri biasa. Tapi ternyata dia punya sebuah sifat yang analog dengan kalau kita bahasnya dalam domain fungsi hiperbolik. Yaitu apa? Ternyata dalam hiperbolik berlaku hal yang sama. Cuman berbeda bentuk. Yaitu apa? Berarti cos hiperbolik X, cos hiperbolik kuadrat X, ya kan ya? Ditambah dengan sin hiperbolik kuadrat X, dia justru yang sama dengan satu. Seperti itu. Oke. Sorry ya, ini dikurangi. Ya, ini dikurangi ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ada beberapa kemiripan sifat, contohnya ini tadi. Nah, sekarang buktinya gimana untuk membuktikan bahwa ini benar, ya kan ya? Cos hiperbolik kuadrat X dikurangi dengan sin hiperbolik kuadrat X itu dia yang sama dengan satu. Ya udah, cara membuktikannya adalah kita kembalikan ke dalam bentuk definisinya, ya kan ya? Yaitu apa? Cos hiperbolik kuadrat X dikurangi dengan sin hiperbolik kuadrat X, maka berdasarkan definisi, ya kan ya? Itu ya. Itu kan sama aja kayak apa?
cos hiperbolik kuadrat X atau cos hiperbolik X dikuadratkan, gitu kan ya. Dikuadratkan, dikurangi dengan sin hiperbolik X dikuadratkan. Kita masukkan, dari definisinya tadi apa? Berarti ini dia sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 dikuadratkan, dikurangi dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2 dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ya udah kita coba jabarkan saja. Kita coba jabarkan. Sehingga jadinya gimana? Kalau kita coba jabarkan, dia ini akan sama dengan apa? Kita tahu bahwa apa? Sifat-sifat aljabar ya. Kalau kita punya A plus B dikuadratkan, itu akan sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga ini adalah apa? Berarti di sini adalah E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X. Ini plus 2AB ya. Oke, jangan lupa. Terus ditambah dengan 2E pangkat X. 2E pangkat X kali E pangkat min X. Ya, per 4. Oke. Dikurangi dengan E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X min 2E pangkat X dikali E pangkat min X per 2. Per 4, sorry. Oke. Sehingga bisa kita jadikan satu persamaan, diperoleh apa bawah? Berarti diperoleh jadinya E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X plus 2, ini kan ya? Karena E pangkat X dikali E pangkat min X itu dia 1, dikurangi dengan E pangkat 2X min E pangkat min 2X min 2, berarti kan ya? Oke. Dibagi dengan 4. Sehingga jadinya apa berarti? Ini bisa disederhanakan ya? Bisa dicoret. Bisa dicoret. Sehingga dapatnya adalah apa? Berarti sama dengan 2 tambah 2 dibagi 4. Berarti apa? 4 per 4 ya. Sehingga dia sama dengan 1. Oke, sehingga terbukti bahwa cos hiperbolik kuadrat X dikurangi dengan sin hiperbolik kuadrat X itu dia sama dengan 1. Seperti itu. Oke, jadi pembuktian dari identitasnya ya kita kembalikan ke dalam definisi fungsi hiperbolik tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya contoh lain apa? Contoh lain misalkan ini ada beberapa identitas ya. Jadi banyak sekali identitas dalam trigonometri fungsi hiperbolik ya. Oke. Saya ambil contoh. Nah, ini beberapa contoh. Oke, jadi ini dia beberapa contoh dari identitas dalam fungsi hiperbolik. Kalau kita lihat dari sekilas itu hampir semuanya mirip dengan identitas-identitas dalam trigonometri biasa. Seperti itu. Contohnya mungkin kita udah bahas yang sifat nomor 1, ya kan ya. Sifat nomor 2 ini kalau misalkan kita coba mereference untuk yang trigonometri biasa, kita punya apa? 1 ditambah tan kuadrat X itu yang sama dengan apa? Secant kuadrat X. Itu kalau misalkan dalam trigonometri biasa. Tapi ternyata dalam trigono dia berlakunya satu min. Satu min tan hiperbolik kuadrat X itu sama dengan yang secant hiperbolik kuadrat
kuadrat X. Nah, untuk yang sifat yang lain, misalkan kayak sin X plus Y, kalau misalkan kita coba ingat dulu-dulu belajar penjumlahan sudut dalam trigonometri, itu apa? Kalau sin itu adalah sin cos cosin, ya kan ya. Kalau misalkan yang cos itu adalah cos cosin sin. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Bedanya mungkin dalam hiperbolik itu kalau sin nggak jauh beda ya. Kalau di sini plus maka di sini dia juga pasti plus, ya kan ya. Kalau di sini dia min, maka di sini juga pasti min. Nah, bedain di sini cos. Kalau cos dalam hiperbolik, kalau plus plus, kalau min ini juga min. Nah, berbeda dengan trigonometri biasa. Karena dalam trigonometri biasa itu kalau tidak salah itu apa? Cos x plus minus y itu kan berarti apa? Cos cosin sin ya. Berarti kan cos x kali cos y min plus jadinya dia. Min plus sin x sin x sin y. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bedanya mungkin masalah tandanya aja ya. Kalau beberapa tanda mungkin sedikit berbeda. Yang awalnya mungkin di trigonometri biasa itu plus, di hiperbolik dia min dalam beberapa identitas tertentu. Kita coba buktikan yang lain ya. Mungkin kita coba buktikan yang nomor 8 ya, kita coba ya. Nomor 8 kita coba buktikan gimana ini kalau bisa dapatnya bahwa apa? Sin hiperbolik 2x itu dia sama dengan 2 sin hiperbolik x dikali dengan cos hiperbolik x. Ya. Kita coba gunakan pembuktiannya ya, kita coba buktikan ya. Bukti. Buktinya sekali lagi kita kembalikan nggak apa? Ke definisi dari fungsi hiperbolik, ya kan ya? Kayaknya kita bicaranya di sini dari kanan ke kiri ya. Kita coba ya. Berarti 2 sin hiperbolik x dikali dengan cos hiperbolik x, maka berdasarkan definisinya apa? Berarti 2 dikali dengan e pangkat x min e pangkat min x per 2, ya kan ya? Dikali dengan e pangkat x ditambah dengan apa? E pangkat min x per 2. Sehingga apa? Ini bisa dicoret duanya ya. Sehingga tinggal kita mengalihkannya biasa aja, kan ya. Kita menggunakan perkalian silang di sini. Ya. Seperti ini kali ini ya kan ya. Ya. Ini jadinya apa nih berarti? Berarti ini dia sama dengan apa? E pangkat x kali e pangkat x berarti kan jadi e pangkat 2x ditambah e pangkat x dikali e pangkat min x dikurangi dengan e pangkat x dikali e pangkat min x min e pangkat 2x per 2. Kita dia sederhanakan, ini bisa dicoret ya. Sehingga dapatnya adalah apa? Dapatnya adalah e pangkat 2x min e pangkat min 2x. Bentar ya. X per 2. Nah, di mana apa? Dulu. Ya. Ini akan jadi apa? Kalau kita lihat dari definisinya kan kita udah paham bahwa apa? Jika sin hiperbolik x saja itu kan dia apa? E pangkat x min e pangkat min x per 2 ya. Nah, karena kita di sini punyanya adalah e pangkat 2x min e pangkat min 2x per 2 berarti ya ini pasti sama dengan apa? Sin hiperbolik 2x. Oke. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu kurang lebih cara. Jadi semua
semua identitas yang ada di layar ini itu bisa kita akan buktikan dengan kita kembalikan lagi ke definisi fungsi hiperbolik seperti itu. Nah, selanjutnya tentang fungsi hiperbolik yaitu tentang turunannya. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Bagaimana cara menurunkan fungsi hiperbolik? Oke. Kita sekarang bahas tentang turunan fungsi hiperbolik. Oke, sama seperti apa namanya? Turunan dalam trigonometri biasa, contohnya misalkan turunan sin itu dia cos, ya kan ya? Turunan cos itu adalah min sin. Kita coba identifikasi kira-kira apakah berlaku hal yang sama dalam fungsi hiperbolik seperti itu. Misalkan ya, kita coba ingin mencari kira-kira apa turunan pertama dari sin hiperbolik x. Kira-kira dia sama dengan apa? Kalau kita merujuk ke definisi yang kita bahas barusan, maka ini apa? Berarti kan ddx dari definisi dari fungsi hiperbolik x berarti apa? Berarti kan pangkat x min pangkat min x per 2. Ya kan ya? Dimana apa? Ini mungkin bisa kita keluarkan setengahnya ya. Berarti kan ini setengah turunan terhadap x dari apa? Pangkat x min pangkat min x. Ini kita harus ingat kembali materi kita dalam turunan eksponensial, terutama untuk yang turunan eksponensial natural, ya kan ya? Apa turunan pangkat x? Turunan pangkat x, ya kan ya? Kalau kita ingat kemana, apa turunan dari pangkat x itu adalah apa? Tetap pangkat x, ya kan ya? Kalau misalkan kita punya turunan dari pangkat sesuatu, maka ini sama dengan apa? Pangkat sesuatu tadi dikalikan dengan turunan yang dipangkatnya. Seperti itu ya. Sehingga ini jadinya apa berarti? Sehingga ini jadinya adalah setengah, ya kan ya? Turunan pangkat itu adalah pangkat x, terus ini min pangkat min x, ya kan ya? Sehingga jadinya adalah setengah pangkat x ditambah pangkat min x. Sama dengan apa? Nah, ini sama dengan apa? Cos hiperbolik, ya kan ya? Cos hiperbolik x. Ternyata dia mempunyai analog yang sama ya dengan trigonometri biasa, yaitu apa? Turunan sin adalah cos. Seperti itu. Nah, kemudian untuk turunan cos, kira-kira apa turunan cos? Turunan cos hiperbolik. Kalau coba kita identifikasi ya, berarti apa turunan fungsi hiperbolik dari turunan pertama dari cos hiperbolik x, maka ini sama dengan apa? Turunan pertama dari pangkat x ditambah pangkat min x per 2. Ya kan ya? Duanya boleh keluar berapa turunan ya? Berarti setengah turunan terhadap x dari pangkat x plus pangkat min x. Kita turunkan masing-masing, jadinya apa berarti? Berarti dia setengah dikalikan dengan pangkat x min pangkat min x. Kan ya? Sehingga jadinya apa? Ini sama dengan sin hiperbolik x. Seperti itu. Nah, ternyata sedikit ada perbedaan antara trigonometri dengan fungsi hiperbolik. Kalau dalam trigono turunan cos itu adalah sin, dalam fungsi hiperbolik ternyata cos hiperbolik diturunkan menjadi apa tadi? Tadi kalau misalnya trigono apa? Turunan cos adalah min sin, tapi dalam fungsi hiperbolik turunan cos itu adalah sin, jadi tetap plus ya, seperti itu. Oke, sehingga nanti dalam dalam hal ini ya teman-teman bisa menurunkan sifat-sifat
trigonometri apa sifat-sifat dari turunan fungsi hiperbolik seperti itu. Oke. Contohnya misalkan untuk yang sifat-sifat yang lain, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar turunan fungsi hiperbolik, kan ya? Dituangkan kalau misalkan sin hiperbolik U di sini tuh dia menandakan sebuah fungsi ya, bukan cuman X saja. U yang di sini itu menandakan sebuah fungsi. Sebuah fungsi apa gitu ya. Yang sin hiperbolik X kuadrat, nah, atau sin hiperbolik dari X apa? Dari E pangkat X, nah, bisa-bisa aja. Sehingga apa? Kalau sin hiperbolik sesuatu diturunkan sama dengan apa? Berarti cos hiperbolik sesuatu, ya kan ya? Nah, ini sesuatu, berarti kan apa? Ini cos hiperbolik sesuatu dikalikan dengan turunan dari sesuatu tadi. Turunan yang di dalamnya. Seperti itu. Oke, contohnya misalkan kalau kita punya Y, kan ya? Kita punya Y sama dengan sin hiperbolik dari X pangkat 3 plus 2X, maka ya berarti apa? Turunannya adalah berarti dy dx sama dengan apa? Turunan sin hiperbolik berarti cos hiperbolik dari X pangkat 3 plus 2X dikalikan 2X dikalikan dengan turunan pertama dari yang di dalamnya, yaitu apa? X pangkat 3 plus 2X. Sehingga jadinya apa ini berarti? Jadinya adalah apa? Berarti cos hiperbolik dari X pangkat 3 plus 2X dikalikan dengan 3X kuadrat plus 2. Nah, udah seperti ini aja. Ya. Jadi, kurang lebih uh, seperti itu ya, untuk turunan dari fungsi hiperbolik. Ya. Dari kalau kita lihat dari bentuk dasarnya, yang berbeda di mana dengan turunan trigonometri biasa. Kalau kita lihat, contohnya kalau misalkan turunan tan, oh ternyata sama-sama sekant kuadrat. Turunan kotangan ternyata sama-sama aja kayak min kosekan kuadrat. Nah, mungkin yang berbeda adalah yang tadi ya, antara cos, ya kan ya, yang berbeda adalah di sini. Cos hiperbolik ternyata diturunkan tetap jadi sin hiperbolik, dan sekan, di mana dalam trigono sekan itu turunannya adalah sekan tangan setahu saya. Itu berbeda ya. Kalau dalam hiperbolik, sekan hiperbolik sesuatu itu adalah min sekan tangan. Jadi ada minnya. Oke, seperti itu. Ya. Mungkin di situ yang perbedaan antara turunan fungsi hiperbolik dengan turunan fungsi trigonometri biasa. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya adalah dari segi sifat ternyata itu mirip seperti turunan trigonometri biasa. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit seperti itu. Ya. Nah, tentunya karena kita udah mengenal turunan, maka ya kita tidak lengkap kalau kita nggak bicara tentang integralnya. Karena kita tahu bahwa apa turunan itu adalah kebalikan, atau integral itu adalah kebalikan dari sebuah turunan. Seperti itu ya. Ya. Sehingga nanti akan diperoleh sifat-sifat dari integral dasar fungsi hiperbolik. Demikian. Oke. Karena tadi kita tahu bahwa turunan cos adalah turunan sin adalah cos, maka integral cos adalah sin, kayak gini ya. Oke, sehingga nanti kita ini integralnya, integral dasar. Integral dasar fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik. Oke. Jadi itu tadi ya, ini kebalikannya aja. Karena turunan sin adalah cos, maka integral cos sama dengan sin. Sehingga seperti biasa, karena pada dasarnya kalau kita mengerjakan sebuah integral, itu kita apa? Tujuannya adalah mengubah integral yang ada di soal menjadi integral dasar yang kita akan tahu hasilnya apa. Oke. Kita coba bahas beberapa soal mungkin ya.
Oke, ini saya ambil soal dari soal ETS tahun 2022, ya kan ya. Hitunglah integral dari sin hiperbolik 2x per 5 plus 3 cos hiperbolik 2x. Oke. Kalau kita lihat bentuk integralnya, ya ini tadi ya. Jadi kunci dalam mengerjakan soal integral, pertama kita harus tahu dia akan dibawa kemana. Karena kalau kita sudah tahu mau dibawa kemana, kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk membawa ke situ. Oke. Atau dengan kata lain kita harus tahu ini akan dibawa ke bentuk dasar apa. Dalam contoh ini, oke, kita coba gunakan metode substitusi ya. Katakanlah misal, di sini menjadi adalah U sama dengan 5 plus 3 cos hiperbolik 2x. Oke. Karena kebanyakan soal integral itu adalah menggunakan metode substitusi, di mana metode substitusi itu tujuannya adalah mengubah integral yang lama, yang rumit untuk kita integralkan, menjadi integral yang baru yang dia itu jauh lebih mudah kita integralkan hasilnya. Oke, maka yang tadi, ini kayaknya kita bawanya ke bentuk seperti U, sepertinya ya. Kita coba lihat ya. Ketika kita misalkan U sama dengan 5 tambah 3 cos hiperbolik 2x, maka seperti biasa kita turunkan. Berarti apa? du dx sama dengan apa berarti? Ini turunan 5 0, turunan ini 3 kali apa? Turunan cos hiperbolik berarti apa? Berarti 2 kali turunan cos itu sin ya. Berarti sin hiperbolik 2x. Kan ya? Atau dengan kata lain apa? Berarti 6 sin hiperbolik 2x. Oke. Kalau kita lihat, ini sepertinya kita ingin menggantikan posisi ini ya. Kita ingin menggantikan posisi yang sin hiperbolik 2x dx ini tadi. Pengen kita kita ganti. Jika apa? Berarti karena du dx sama dengan 6 sin hiperbolik 2x, 6-nya pindah ke bawah, berarti apa? 1/6 du sama dengan apa? Sin hiperbolik 2x dx. Nah, ya udah. Berarti ini akan menjadi integral yang baru, ya kan ya? Sama dengan apa? Berarti ini integral apa? 1/u. Tadi sin hiperbolik 2x dx dia diganti 1/6 du. Ya udah, berarti ini sama dengan dikali dengan apa? 1/6 du. Oke. 1/6-nya bila pindah keluar sifat integral, maka tinggal apa? Integral dari 1/u. Kemarin kita udah bahas apa integral 1/u berarti adalah ln u, ya kan ya? Berarti ini 1/6 kali ln mutlak u plus c. Kita kembalikan u-nya. U-nya adalah apa? Berarti ini 1/6 ln dari 3 ditambah cos hiperbolik 2x plus c. Seperti itu. Oke. Coba cari soal yang lain. Oke, soal yang lain. Selesaikan integral berikut. Oke, selesaikan eh, integral, kan ya, cos hiperbolik akar x per akar x dx. Nah, ini gimana ini? Kalau kita gunakan substitusi kira-kira gimana? Ini misal, kan ya, misal katakanlah U sama dengan akar akar X. Oke, kita tahu bahwa kalau U sama dengan akar X sama dengan apa? X pangkat setengah ya. Maka apa? Kalau diturunkan, berarti kan du dx ya sama dengan apa? 1/2 akar X. Kan ya? Jika nanti di sini sama aja, berarti 2 du sama dengan 1 per akar X dx. Ya kan ya? Karena nanti kita
tujuannya adalah ingin menggantikan seperakar X dx. Sehingga ini akan menjadi apa? Kan ya, jadi tujuannya adalah kita ingin menggantikan ini. Kita ingin menggantikan, oke, kita ingin menggantikan yang ini, kan ya. Sehingga jadinya apa ini berarti? Berarti jadi integral yang baru apa? Berarti integral dari cos hiperbolik U, ini kan ya. Tadi seperakar X dx itu dia 2 du ya, berarti ini kan dikalikan dengan 2 du. Ya udah, duanya boleh pindah keluar, berarti 2 integral cos hiperbolik U du sama dengan apa? Berarti dia apa? Integral cos tadi apa? Sin ya. Berarti apa? 2 kali sin hiperbolik U plus C. U-nya tadi adalah apa U-nya? U-nya tadi akar X ya, kita kembalikan ya. Berarti ini sama dengan apa? 2 kali sin hiperbolik akar X plus C. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk turunan dan integral dalam fungsi hiperbolik. Kurang lebih sama sifatnya dengan turunan dan integral dalam trigonometri biasa. Terus selanjutnya uh, inverse sekarang. Nah, bagaimana inverse dari fungsi hiperbolik? Okay. Inverse fungsi hiperbolik. Oke, okay. Jadi fungsi inverse hiperbolik yaitu apa? Kalau misalkan katakanlah kita punya sebuah y sama dengan sin hiperbolik inverse x seperti ini, maka dia apa? Kalau karena dia ini anggap saja dia sudah punya inverse ya, maka ini juga punya bentuk yang ekivalen dengan apa berarti? Berarti apa? Sin hiperbolik y yaitu sama dengan x. Seperti itu. Sama seperti trigonometri apa inverse trigonometri yang kita udah bahas kemarin di kelas, ya kan ya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita kemarin bahas tentang fungsi inverse trigonometri, kebanyakan itu kita akan bawakannya ke dalam segitiga siku-siku. Kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Tapi dalam hal ini kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena kembali lagi ke awal. Karena dari segi definisi mereka dia berbeda antara hiperbola dengan trigonometri. Sehingga di sini ada sebuah PR. Nanti bagaimana cara mendapatkan turunannya? Seperti itu dan segala macamnya. Ya kan ya? Itulah kenapa di sini kita ingin mencari bentuk lain dalam fungsi inverse hiperbolik. Kira-kira ini Y sama dengan sin hiperbolik inverse X itu dia kira-kira bentuk lainnya apa? Oke. Ini menjadi big question-nya. Kira-kira kalau Y sama dengan sin hiperbolik X itu punya bentuk sepadan nggak? Oke. Kita akan kembalikan ke definisi ya. Yaitu apa? Sin hiperbolik Y, dari definisi dari sin hiperbolik itu apa berarti? E pangkat Y min E pangkat min Y per 2 ya. Seperti itu. Sama dengan X. Oke. Sehingga nanti di sini coba duanya pindah ke pindah ruas kanan di sini ya berarti kan E pangkat Y min E pangkat min Y sama dengan 2X. Ya kan ya? Oke. Pindah ruas ke sana berarti apa di sini? E pangkat Y min E pangkat min Y. Sorry. Oh iya, benar ya. Kayak gitu ya. Oke. Atau ini juga kita tahu bahwa apa? Kalau E pangkat min Y kan sama aja apa? E pangkat min Y ya. E pangkat Y ya. Jadi kan E pangkat Y min 1 per E pangkat Y sama dengan 2X. Oke. Sehingga nanti kalau misalkan katakanlah misal E pangkat Y itu dia sama dengan A atau A sama dengan E pangkat Y, maka kita akan mendapatkan apa berarti? Berarti A min 1/A sama dengan 2X. Oke. Kita coba kalikan kedua ruas dengan A, karena kita udah tahu bahwa A-nya itu nggak mungkin 0 ya. Ya kan ya? Berarti dapatnya adalah A kuadrat. Ya kan ya? Depannya adalah A kuadrat min 1
sama dengan 2xa. Oke. Pindah ruas berarti apa? Berarti kan jadi a kuadrat min 2xa. Oh, ini iya benar ya. Dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita mendapatkan sebuah apa? Persamaan kuadrat ternyata. Oke. Kita dapatnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Yaitu persamaan kuadrat yang variabelnya adalah a, oke, yang min 2x dan min 1 itu dia suatu bilangan skalar. Kan ya, dimana kita tahu sepertinya kita gunakan rumus ABC ya. Karena kan tujuan akhirnya, tujuan utamanya kan kita mencari A-nya berapa. Oke. Kita coba gunakan rumus ABC di sini ya. Oke. Kita gunakan rumus ABC. Saya ingat rumus ABC bahwa apa? Nanti A1,2-nya ya kan ya. Berarti A1,2 itu sama dengan apa? Berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4A AC per 2A. Ya kan ya? Per 2. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi, ya, kita masukkan komponen-komponen B-nya ya. Berarti kalau kita berkaca ke bentuk yang terakhir, berarti A kecilnya dia 1, B-nya adalah min 2X, C-nya adalah min 1. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya ini sama dengan min B berarti min 2X plus minus akar min 2X kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 ya. Per 2A. Sehingga dapatnya apa? Ini sama dengan berarti 2X plus minus akar 4X kuadrat plus 4. Tadi A-nya 1 di sini ya. Oke, berarti di sini oke, 1. Oke. Berarti per 2. 4-nya boleh kita keluarkan, berarti akar 4 sama dengan 2, sehingga dapatnya adalah berarti 2X plus minus 2 akar X kuadrat plus 1 per 2. Oke. Sehingga kita coret ya 2-nya ya, sehingga jadinya berarti 1 plus minus akar dari X kuadrat plus 1. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa apa? Ternyata A-nya itu dia sama dengan 1 plus minus akar dari X kuadrat plus 1. Oke. Karena kita tahu bahwa A itu adalah E pangkat Y, ya kan ya? Di awal kita sudah tahu bahwa A itu adalah E pangkat Y, which is berarti dia pasti positif, karena sesuatu yang dipangkatkan, E itu adalah positif ya, dipangkat pasti positif, maka di sini agar memake sure atau memastikan dia positif, maka kita gunakan yang plus di sini. Jadi nanti di sini kita gunakan A sama dengan 1 plus akar X kuadrat plus 1 untuk memastikan nilai A-nya dia positif. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti di sini kita dapat bahwa E pangkat Y itu sama dengan 1 plus akar X kuadrat plus 1, maka apa? Y-nya sama dengan apa? Ln dari apa? 1 plus akar X kuadrat plus 1. Oke. Sehingga apa? Sehingga karena Y-nya sama dengan itu, sedangkan kita tahu tadi Y adalah sin hiperbolik inverse X, maka apa? Berarti ternyata sin hiperbolik inverse X dia punya bentuk lain berupa sebuah logaritma natural. Kan ya? Jadi sin hiperbolik inverse X sama dengan ln dari 1 ditambah akar X kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Ternyata dia punya bentuk lain. Nah, sebenarnya akan timbul pertanyaan, kenapa kok harus diubah ke dalam bentuk lain? Karena apa? Karena ini akan berhubungan dengan turunannya. Oke, karena kita tahu bahwa sin hiperbolik inverse itu dia merupakan sebuah logaritma natural, ln, maka cara menurunkannya juga menggunakan sifat-sifat ln.
Ya kan ya? Oke. Paham ya? Jadi ya tadi, karena ini tadi kalau misalnya kita mencoba menurunkan, maka ini otomatis kita gunakan sifat-sifat dari logaritma natural seperti itu. Oke. Ya udah. Nah, pada dasarnya nanti semua semua bentuk apa namanya? Inverse hiperbolik akan dibawa ke dalam logaritma natural nanti. Oke. Oke, sehingga nanti apa? Ini ya. Nah, nanti dalam dalam fungsi hiperbolik inverse itu nanti dia bentuknya akan berupa sebuah logaritma natural seperti itu. Oke. Jadi bentuk logaritma natural dari fungsi hiperbolik inverse. Fungsi inverse hiperbolik. Oke. Bahkan nanti untuk sifat-sifat yang lain kayak cos hiperbolik, inverse, terus kan hiperbolik inverse, silakan nanti dibuktikan sendiri caranya sama seperti yang di atas tadi ya. Gitu. Sehingga apa? Ya tadi, kenapa kalau ribet-ribet dibawa ke dalam bentuk logaritma natural? Karena ini berhubungan dengan turunannya. Oke. Kan berhubungan dengan turunannya. Seperti itu. Oke. Contohnya misalkan apa? Apa kira-kira turunan dari sin hiperbolik inverse X? Karena dia tadi sudah punya bentuk bentuk yang sepadan, yaitu logaritma natural, berarti kan sama dengan namanya turunan pertama dari apa? Tadi apa hasil dari sin hiperbolik inverse X? Ln ya, tadi ya. Ln dari apa? X ditambah akar X kuadrat plus 1. Ya kan ya? Ya udah kita turunkan ini berarti. Masih ingat kemarin sifat ln diturunkan jadi apa? Kalau kita punya Y sama dengan ln fx, ya kan ya? Y sama dengan ln fx, maka apa? Berarti dy dx sama dengan apa? Seper fx kalikan f aksen x. Ya kan ya? Sehingga dapatnya adalah di sini 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dikalikan dengan apa? Turunan terhadap x dari x ditambah akar x kuadrat plus 1. Oke. Sehingga didapat bahwa apa ini berarti? Ini sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dikalikan apa? Turunan x berarti dia 1 ditambah turunannya akar ini kan sebenarnya setengah-setengah ya. Berarti kan apa? Setengah berarti x kuadrat plus 1 pangkat min setengah kalikan 2x ya. Kalikan 2x ini bisa dicoret. Oke. Sehingga jadinya apa? Sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dikalikan 1 ditambah x per akar x kuadrat plus 1. Oke. Samakan menyebut, jadinya apa berarti? 1 per x ditambah akar x kuadrat plus 1 dikalikan dengan akar x kuadrat plus 1 ditambah x, kita samakan menyebut ya, per akar x kuadrat plus 1. Ini bisa dicatat ya. Sehingga jadinya apa berarti? Ternyata turunannya adalah 1 per akar x kuadrat plus 1. Oke.
Ternyata turunan dari sin hiperbolik inverse X itu dia sama dengan 1/akar X² + 1. Seperti itu. Oke? Jadi itulah keutamaannya kenapa dia dibawa ke dalam bentuk sifat logaritma natural. Karena memudahkan kita untuk mencari turunan inverse-nya. Oke. Berbeda dengan kalau trigono, karena kalau trigono kan dia dibawanya ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Dalam ini kan hiperbolik tidak bisa kan ya. Ya, sehingga nanti dengan cara yang sama kita akan mendapatkan rumus-rumus dasar. Oke. Kita akan mendapatkan rumus-rumus dasar turunan dari inverse hiperbolik. Ya kan ya? Oke. Dia dapatnya di sini semua. Oke. Contohnya kalau cos hiperbolik inverse X ternyata dia turunannya adalah 1/akar X² - 1. Tentunya ini akan apa? Berkorespondensi untuk yang integralnya. Ini kan ya. Oke. Oke, akan berkorespondensi dengan bentuk bentuk integralnya. Ini. Ini untuk yang integral fungsi inverse hiperbolik seperti itu. Oke. Mungkin cukup itu untuk video kali ini ya. Silakan nanti untuk sebagai pendalaman materi bisa mengerjakan tugas yang saya berikan di MyITS Classroom. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan nanti bisa di like, di share ke teman-teman yang lain supaya channel ini berkembang. Oke, bisa jadi nanti untuk kedepannya segala video pembelajaran saya akan berikan di channel YouTube saya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.